Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group lainnya. Mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Radio Sai 100 FM. Oke Bang Ago, di sini sudah ada 5 trending topik untuk lampos.co, di antaranya Polda Lampung tangkap anggota Khilafatul Muslimin. Kemudian protes jalan rusak, pria ini mandi di kubangan lumpur Jalan Poros Palas. Selanjutnya UMKM di pesisir barat belum dapat bantuan modal. Berita yang keempat, warga Jawa Barat ditemukan meninggal usai lari pagi. Dan yang terakhir, Pringsewu kekurangan vaksin PMK. Oke, ini masih terkait dengan Khilafatul Muslimin, dan salah satu langkah yang dilakukan oleh Polda sendiri ini sudah menangkap beberapa anggotanya, Bang. Ya, ini lanjutan ya proses dari sebelumnya ya. Beberapa pekan yang lalu sekitar 5-6 petinggi Khilafatul Muslimin di Lampung itu diamankan oleh aparat, dan juga di beberapa daerah di provinsi lainnya yang juga ada jaringan ini ya, Menteri Pendidikannya dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga kita melihat di Lampung khususnya itu fenomenanya adalah beberapa anggota dari Khilafatul Muslimin ini juga menyatakan dirinya tetap komitmen, tetap setia dengan Pancasila, tetap dengan NKRI. Ya, artinya nampaknya ya aparat harus benar-benar teliti dalam menangani kasus ini, ya kan? Mungkin kepada mereka yang benar-benar punya dalam tanda kutip ideologi yang menyimpang dan berusaha menyebarluaskan, itu memang perlu diberikan tindakan tegas. Tapi mungkin masyarakat umum yang sebenarnya mereka mungkin ya karena yaitu tadi kan ada upaya doktrinasi dan lain sebagainya, mereka ikut. Nah, mungkin mereka yang seperti ini harus pendekatannya adalah dialog ya, pembinaan. Gitu. Berarti memang harus ada langkah lanjut ya Bang ya. Nah, dari berita yang pertama ini ada berita yang kedua, lumayan juga menyedot perhatian daripada netizen. Ada protes jalan rusak, pria ini mandi di kubangan lumpur Jalan Poros Palas. Wow, dia tahu kekuatan memang pada netizen. Jadi supaya mendapatkan perhatian lebih, dia coba untuk lempar di media sosial. Ini langkah yang cukup berani ya, dan sesuai dengan zamannya ya. Sebelumnya juga sempat terjadi aksi-aksi serupa dan biasanya cepat ya untuk mendapat respon dari pemerintah gitu. Salah satunya adalah dorongan dari netizen ya, apalagi ketika video ini menjadi viral, makanya aksinya juga unik-unik, mandi, mancing, macam-macam lah. Wah, berarti ini juga termasuk langkah yang berhasil, bisa menyedot atensi ya, tentunya diharapkan seperti itu. Nah, kita beralih kali ini untuk lampungpost.id, 5 trending topik diantaranya, genjot kembali vaksin booster, kemudian pendaftaran PPDB SMP dibatasi 200 orang per hari, berita yang ketiga, penjual hewan kurban terdampak wabah PMK. Selanjutnya Garuda Nusantara pesta 7 gol ke gawang Brunei, dan yang terakhir kemabruran JCH Lampung jadi oleh-oleh terbaik daerahnya. Oke, ini ada salah satu langkah yang harus diantisipasi juga di tahun ini. Ternyata kita akan tentunya kembali menggenjot vaksin booster ya Bang ya. Ya. Di Lampung Post hari ini halaman 1 kami headline ya mengangkat soal genjot kembali vaksin booster ya. Ketika Lebaran kemarin, ketika mudik, pemerintah menggenjot vaksin booster itu dengan mewajibkan para pelaku perjalanan untuk vaksin booster, dan itu lumayan efektif. Tetapi ternyata angkanya secara nasional itu masih sangat rendah ya jika dibandingkan dengan capaian vaksinasi yang lainnya. Kalau yang lain itu vaksin dosis 1, dosis kedua itu ada yang di atas 60 bahkan 70% atau bahkan sudah mencapai 90%, sementara untuk vaksin booster dosis ketiga ini secara nasional itu baru 24% ya. Di Lampung vaksin tahap 1 itu sudah 90-an%, kemudian tahap 2 itu sudah sekitar 60-70% kalau tidak salah, sementara yang tahap 3-nya itu baru ke 13%-an. Nah, ini yang harus digejut kembali. Kenapa? Karena dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan kasus COVID-19 cukup signifikan karena adanya
subvarian baru dari Omicron. Wah, tentunya kita juga dukung penuh untuk vaksinasi booster ini supaya bisa mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah. Kita akan beralih kali ini, Bang Ago, kita ke trending topik Radio Sai 100 FM, 5 trending topik diantaranya. Sherina dan Saddam reuni di film Petualangan Sherina 2, kemudian film Kamboja di Piala Oscar 2022 tayang di Indonesia. Selanjutnya berkat Left and Right, Jungkook BTS jadi solois K-pop pertama raih chart tertinggi di Inggris. Selanjutnya, Westlife akan menyapa fans Indonesia. Dan yang terakhir, masuk 10 besar Billboard 200, Nayeon Twice jadi artis solo K-pop pertama. Wow, ini salah satu ajang reuni tentunya untuk penonton, untuk tim kreatif, untuk semua yang terlibat dalam film ini pastinya. Karena Petualangan Sherina kabarnya akan segera rilis untuk yang kedua setelah sekitar 12 tahun ya. 20 tahun. 20 tahun bahkan. 20 tahun. Luar biasa. Berarti ini tentunya akan sangat dinantikan. Seperti apa dari Bang Agus sendiri? Apakah juga ikut mengikuti Petualangan Sherina yang sebelumnya? Iya, saya ingat betul Petualangan Sherina itu merupakan salah satu ikon dari kebangkitan perfilman nasional 20 tahun lalu. Setuju. Yang setelah terbanting ya kan, kita hanya menjadi penonton di rumah sendiri, di mana bioskop-bioskop hanya diisi oleh film-film dari luar. Kemudian Ada Apa Dengan Cinta, kemudian dilanjutkan dengan Sherina, dan itu menjadi booming sekali 2002 kalau tidak salah ya. Sherina ini pemerannya juga memang dua artis cilik ya. Dan salah satu yang khas dari Sherina yang mungkin kita ingat itu adalah ini genrenya komedi, tapi juga ada musikalnya juga, ada nyanyi-nyanyinya juga. Menarik ya? Ya gaya-gaya film Walt Disney lah seperti itu. Nah ini yang menarik adalah film ini diproduksi sequelnya, ketika dua aktor utamanya Sherina dan Derby Romero ini sudah beranjak dewasa ya. Bukan lagi anak-anak, bukan lagi remaja ya, bukan. Tapi dia udah dewasa lah, mahasiswa lah ini ya. Nah ini yang akan kita nantikan ya, apakah tetap berada pada genre yang pertama ya, komedi tapi juga ada musikalisasinya juga, atau sutradara menawarkan sesuatu yang baru. Kalau kita lihat dari timnya, produsernya, sutradaranya kayaknya masih sama semua. Masih sama, ada Riri Riza, ada Mira Lesmana. Tentunya ini juga kita sangat nantikan karena memang sebuah ajang reuni yang juga menjadi sebuah hiburan bagi kita di Jakarta Raya kali ini. Terima kasih Bang Ago. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topik yang ada di Lampos Group kali ini. Namun Anda tentunya bisa update informasi selengkapnya dengan membaca harian umum Lampung Pos. Kunjungi juga website dari lampos.go serta lampumpos.id, dan juga dengarkan selalu Radio Sai 100 FM dan juga kunjungi website ya di sai100fm.id. Saya Herden Octavia beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.